Gue ketika Keluarga Cemara 2 diumumkan, memang agak terkejut dengan susunan kreatifnya, Bay. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Ma, Abah udah punya pekerjaan lagi. Kita bisa bertahan sampai sekarang aja, Ma udah bersyukur. Nah gitu, itu trailernya, trailer lengkapnya. Jadi si Ringo nih, siapa namanya? Abah udah keterima kerja nih. Kerja di tempat peternakan ya. Kerja Peternakan. Si Ais SMA. Jadi dia udah mulai, kan di film pertamanya ada cowok yang senang sama dia tuh, yang sampai ngasih minjem HP kan. Iya. Nah, terus si Ara juga udah SD ya, udah mulai ya pra ABG gitu, dan ada adik bungsu mereka Agil yang di film pertama masih endingnya hamil kan. Nah, gitu. Si Abah ini kayaknya kan dia nganterin si Ara ke sekolah, jemput tadinya ya, tapi karena kerja ini jadi udah nggak bisa. Sementara si Ara bilang dia dia pulang sama Teteh. Ais ya, sementara Ais nih udah mulai cinta monyet kan. Gitu loh. Jadi ada yang deketin terus mau pulang bareng, jadi dia minta sama si Ara, kamu pulang sendiri ya, nggak sama Teteh gitu. Jadi Ais nih berada di usia yang rebel ya, yang kayaknya lu masih bocil gitu kan, yang mulai pengen dianggap udah gede, sehingga menjaga jarak dengan sesuatu yang memberikan kesan dia masih kecil gitu ya. Nah, dalam hal ini si Ara. Nah, terus si Ara tuh punya teman baru yang diperankan sama Muzaki Ramdan. Dan mereka menemukan kayaknya ya, anak ayam ya. Anak ayam, terus kayak yang udah nih misi bersama untuk balikin anak ayam ini ke induknya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di trailer, mereka berpetualang ya mencari asal-usul anak ayam itu, sampai mungkin si Ara tersesat ya. Mungkin karena jaraknya jauh kan, kan itu dibilang ini kita di sini, nah itu di sana gitu. Nah, karena jauh jadi dianggap telat pulang sekolah gitu kan, dianggap hilang. Nah, jadi ramelah nih pada sibuk nyariin gitu, terutama si tokoh Asri Welas nih. Tetangga yang baik hati. Oke, lu gimana? Jadi kalau kayaknya perbedaan dari film ini adalah kita fokusnya ke Ara nih daripada yang pertama ya. Yang pertama kan Abah ya. Ini sama Ais kan, Ais yang udah dari anak kota, anak dance, terus pindah ke desa kan gitu ya. Abah sama Ais, dan sekarang fokusnya ke Ara yang sebenarnya sesuai dengan judulnya, Keluarga Cemara. Ara kan Cemara. Kalau di cerpen-cerpennya kan memang lebih banyak Ara sebagai tokoh sentral, main karakter ya. Kalau ngelihat trailer sih gua cuman gua emang agak-agak, mudah-mudahan nggak kelihatan dipaksakan ya, bahwa petualangan mengembaliin anak ayam tuh masuk akal nggak gitu. Sebagai main story-nya ya. Mungkin kalau side konfliknya mungkin antara Ara dan si Tetehnya ya, si Ais. Tapi gue rasa itu akan balik lagi seperti semula sih. Nggak gue khawatirkan. Tapi kalau yang ini nih, mudah-mudahan nggak terlalu maksa gitu, bahwa motivasi mereka tuh cukup kuat untuk ngembaliin itu gitu. Iya, jadi akhirnya jadi kayak road trip gitu kan. Sehingga akar keluarganya jadi jadi agak, ya kalau main plotnya itu akar keluarga jadi agak kecabut ya. Ya aku sih sebenarnya nggak keberatan dengan jadi petualangan mereka berdua gitu. Cuma jangan sampai ini kayak lo bilang dipaksain jadi kayak adventure movie, padahal ini kan family drama yang membumi gitu. Tapi itu kan kesan yang kita dapat dari trailer. Kita nggak tahu nanti di film sesungguhnya akan seperti apa. Tapi yang gue ketika Keluarga Cemara 2 diumumkan, memang agak terkejut dengan susunan kreatifnya, Bay.
Karena beda sekali dengan film pertamanya. Nyaris beda semua gitu. Ismail Basbet nih, sekarang yang di kursi sutradara gantiin Yandi Lorenz. Ismail Basbet ini, dia kan memang awalnya yang film pendek sama film art house ya, tapi dia yang film mainstreamnya juga oke, gue suka Talak 3, menghibur ya. Mencari Hilal tuh bagus banget, film terbaik, film Indonesia terbaik 2015 buat gue, Mencari Hilal. Terus Irfan Ramli, memang lakanya Visinema ya, sebagai penulis skenario. Kalau dulu Gina Esnur ya? Gina sama Yandi. Jadi sebetulnya film pertama itu sukses secara komersil, sukses secara kualitas juga nih. Iya, itu film pertama Visinema yang nembus 1 juta penonton deh. Gitu. Terus membuahkan Piala Citra kan, untuk skenario adaptasi sama lagu. Oh iya. Walaupun lagunya sebetulnya lagu lama, tapi bisa menang lagi dong ntar. Gitu. Nah kemudian juga kayak DOP-nya dari Robby ke Yadi Sugandi. Walaupun mungkin buat mata awam nih kayak gue sama aja gitu. Hijau-hijau juga gitu. Betul kan? Ya sama dominasi hijau gitu loh. Nah jadi ganti semua nih. Iya. Semua nih ganti. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti kenapa gitu ya. Tapi kalau gue lihat sekilas dari trailer kayak nggak berasa ya pergantian itu nggak. Gue tadinya khawatir kan yang, tapi ini nggak berasa. Gue nungguin banget sih ini, Bang. Karena lo suka banget yang pertama ya? Yang pertama gue suka banget, walaupun memang ada, kalau nonton lagi yang awal-awal tuh kayak temen kita bilang kayak sinetron gitu kan, yang konflik, yang demo publik segala macam. Tentu ini kan, maksud gue Keluarga Cemara ini adalah film yang memperkenalkan gue ke Zara. Kayaknya lu juga kan. Nah jadi di film pertama Zara emang baru-baru awal di situ. Ya kan, sebelumnya dia udah muncul di Dilan, tapi kan cuma satu scene gitu kan. Nah penasaran nih, karena ini kan breakout role-nya dia kan. Iya, gua aja sampai sekarang masih inget pada momen apa gue mulai bilang, wah gila gue suka sama ini. Itu ketika si Eis bilang, kalau semua tanggung jawab bapak gitu kan, kalau bapak kenapa-napa siapa yang tanggung jawab kan gitu. Nah itu momen yang gue suka sama ini. Nah di sini sih gue berharap banyak nih sama Zara acting dia yang kayak waktu itu. Kan di web series dia udah mulai jadi kayak bad girl gitu kan, udah agak lelah gitu. Nah di sini gue berharap dia kembali ke, ya mudah-mudahan. Gue juga karena ngefans sama Zara, tapi akhir-akhir ini mungkin agak-agak image-nya jadi kayak image-nya jadi kurang bagus ya. Mudah-mudahan dengan film ini bisa lihat Zara yang dulu. Iya, gue sih nggak sabar nunggu 23 Juni. Gitu. Gimana tanggapan kamu setelah lihat trailer Keluarga Cemara 2? Suka apa enggak? Berasa enggak pergantian tenaga-tenaga orang-orang kreatif di belakang layarnya gitu? Gue sendiri nggak berasa gitu ya. Mudah-mudahan aman, lancar. Kita dikasih umur panjang sampai bisa nonton tanggal 23 Juni nanti. Silakan komen. Makasih udah mampir, subscribe, like, jangan lupa. Sampai ketemu. Salam.